Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita sudah berada tepat di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berada di sekitar STA 35 plus 600. Nah, kita nanti akan menyusuri ke arah barat sana, menyusuri proses pengerjaan untuk melihat proses pengerjaan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini ya teman-teman. Nah, di sini di lokasi ini STA 35 plus 600 perbatasan dua provinsi ini saat ini sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan pengecoran badan jalan tol Jogja Solo yang dari Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar yang memasuki daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman untuk jalur yang mengarah ke Solo. Sedangkan saat ini jalur yang mengarah ke arah Jogja ini masih dilakukan dari proses penebaran material-material sabis ataupun material agregat batu kerikil dengan pengeras ya teman-teman. Nah, nanti kita akan terus melihat menyusuri di sisi sebelah barat sana untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Terlihat samar-samar itu juga nampak banyak sekali alat berat jenis kren yang berada di sisi sebelah barat itu. Nampaknya akan dilakukan persiapan ataupun proses pemasangan dari balok-balok gider untuk struktur jembatan kali opak ya teman-teman di sekitar STA 36. Nah, nanti kita coba melihat juga ke arah sana ya teman-teman. Kita akan menyusuri melihat lebih dekat sudah sejauh apa nanti progresnya. Nah, dari sini dari STA 35 plus 600 nanti kita coba terus menyusuri tol Jogja Solo ini yang ada di wilayah Yogyakarta ini untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Kita lanjut saja berjalan menuju ke arah barat ataupun nanti berbelok ke arah selatan menyusuri tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini ya teman-teman. Dari sekitar STA 35 plus 600 perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kita akan mulai menyusuri untuk melihat progres pengerjaan tol Jogja Solo yang ada di ruas tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Nah, nampak di sekitar lokasi ini sudah mulai disambungkan, sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran walaupun masih pengecoran dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ini masih banyak sekali timbunan-timbunan berupa agregat sabis, agregat batu kerikil yang sudah mulai dihamparkan ya teman-teman. Ini adalah lapisan pertama pasca dilakukan proses pengurukan ini selesai sebelum nantinya dilakukan dari proses pengecoran. Nah, ini berarti saat ini sudah mulai disambungkan ya teman-teman proses pengecoran yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini menuju ke arah daerah istimewa Yogyakarta. Terlihat alat berat grider ini juga terus melakukan perataan permukaan badan jalan. Nah, ini supaya nanti segera bisa dilakukan dari proses penghamparan material sabis yang sudah mulai dilakukan untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, nanti kita terus ikuti, kita lihat perkembangannya ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video kami ini nanti sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat gambaran dari kemajuan pembangunan tol Jogja Solo di ruas ini sampai dengan Purwomartani. Karena ini ruas ini nantinya ditargetkan bisa difungsionalkan nanti lebaran nanti ya teman-teman setelah kemarin sudah sukses dilakukan pembukaan fungsional sampai dengan exit tol Prambanan. Nah, terlihat ini di sekitar STA 35 plus 800 ini terlihat sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material sabis juga ini ya teman-teman. Nah, ini
Nah, ini sudah mulai menyambung badan jalannya, terlihat samar-samar di depan itu. Banyak sekali alat berat jenis kren ya teman-teman. Nampaknya akan segera dimulai dari proses pengangkatan balok gider untuk struktur jembatan yang ada di Kali Opak di sekitar STA 36+200 ya teman-teman. Nah, itu sudah mulai banyak sekali kren-kren yang sudah disiagakan, yang sudah di-standby-kan. Nah, kita turun dulu karena struktur Kali Opak ini belum tersambung. Nah, ini cukup curam ya teman-teman. Nah, ini cukup curam dan medannya ini lumayan licin karena beberapa hari ini di sekitar proyek pembangunan tol Jogja Solo ini terus diguyur dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah struktur jembatan yang akan dibangun di atas Kali Opak. Ini ya teman-teman, Kali Opak ini. Nah, ini alat-alat berat jenis krennya sudah disiagakan di sekitar lokasi ini. Nanti kita coba naik di ruas jalur ya, karena proses penyimpanan gider-gidernya ini ada di sisi sebelah barat dari sungai. Nah, kita naik dulu ini nantinya ya teman-teman. Nah, ini hari ini sudah mulai dilakukan dari proses persiapan pengangkatan maupun pemasangan balok-balok gider ini dikebut ya teman-teman, karena proses pengerjaan jembatan ini sebagai kunci syarat nanti badan jalan ini bisa tersambung. Nah, setelah yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, jembatan-jembatan yang berada di wilayah Jawa Tengah ini sudah selesai dilakukan dari proses pengangkatan. Nah, saat ini konsentrasinya sudah bergeser menuju ke arah tol Jogja Solo yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sebagian balok gider ini masih dalam tahap penyambungan ini ya teman-teman. Nah, ini masih dalam tahap penyambungan. Nah, ini belum disambung dan ini sudah mulai disambung, sudah mulai dirapikan ujung-ujungnya ya teman-teman. Balok gider ini ukurannya 45 meter ya teman-teman panjangnya. Jadi cukup panjang, nantinya akan diangkat dengan 2 buah kren dan 2 buah truk trailer sebagai alat untuk melangsir mendekatkan menuju struktur jembatan yang akan dipasangi balok-balok gider ini. Nah, ini sudah selesai dari proses pengangkatannya. Mungkin dalam beberapa hari ini akan dilakukan dari proses pengangkatan balok gider sebagian ya teman-teman. Nah, karena tadi terlihat pekerja juga sudah berdatangan untuk melakukan persiapan pengangkatan maupun pemasangan balok gider ini. Nah, mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider. Nah, semoga saja nanti kita bisa untuk mendokumentasikan ya teman-teman. Kita terus berjalan melanjutkan penyusuran kita. Nah, di depan ini adalah ruas tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta yang sudah lebih dulu dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar, bahkan beberapa titik lokasi di depan itu sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, kita saat ini sudah sampai setelah melewati jembatan ini, kita sudah sampai di sekitar STA 37 ya teman-teman, di desa Tegalrejo ya teman-teman. Nah, ini nampak saat ini akan mulai dilakukan proses penyambungan menuju ke arah struktur jembatan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material subways untuk jalur yang mengarah ke arah Solo, sedangkan yang mengarah ke arah Jogja ini nampaknya masih dipersiapkan untuk diratakan dan dipadatkan ya teman-teman. Nah, ini kita saat ini sudah sampai di sekitar STA 37. Ini 2 jalurnya ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Bahkan di tengah-tengahnya ini sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase yang menggunakan sistem saluran V. Nah, ini sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, nampak juga badan jalan ini sudah mulus. Ini sudah mulus. Nah, ini tinggal beberapa kilometer, ini sudah 37 km 37, berarti menuju ke Purwomartani ini tinggal 5 km lagi ya teman-teman. Kita optimis masih ada 3 bulan minimal nanti jalan ini sudah terbuka sehingga nanti teman-teman bisa memanfaatkan tol Jogja Solo ini bisa tersambung
dan difungsionalkan sampai dengan Kalasan ya teman-teman. Target terdekatnya ini Lebaran ini bisa dibuka fungsional sampai dengan Kalasan yang langsung keluar di sekitar Jalan Raya Jogja Solo, sehingga nanti teman-teman bisa menghemat waktu karena Lebaran ini sudah bisa langsung tembus ke arah Yogyakarta. Nah ini kita sudah hampir sampai di sekitar jalan apa ini, wah ini turunnya ini agak lumayan ngeri-ngeri sedap ya ngeri-ngeri sedap, ini cukup licin dilihat dari ininya udah digondeli pakai persneleng satu aja, nggak usah direm. Kalau kondisi jalan seperti ini jangan direm ya teman, bisa blesot, mending digelondorkan pelan-pelan. Nah ini jalannya masih lumayan becek ya teman-teman, jalan proyek ini. Nah di depan inilah jalan Cangkringan. Nah di sini ada sebuah struktur flyover nantinya teman-teman. Nah ini kemarin beberapa kali kita ke sini belum ada pengerjaan lanjutan, meskipun tinggal sebuah pilar head saja yang belum selesai ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah mulai dikerjakan atau belum setelah yang ada di wilayah Jawa Tengah ini sudah selesai semua. Nah, ini struktur flyover yang nanti akan dibangun di sekitar lokasi ini menyambung dengan sebuah jembatan kecil yang langsung disambungkan dengan flyover ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini sudah mulai ada tanda-tanda lagi untuk dilakukan proses penyelesaian. Nah ini steger ataupun scaffolding ini sudah mulai dipasang dan itu terlihat pilar head yang kemarin belum sempat dikerjakan. Nah ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan, pembesian, serta proses pemasangan begesting ini sudah mulai dikerjakan untuk menyelesaikan suatu buah pilar head lagi. Nah setelah pilar head ini selesai, nantinya proses pemasangan balok gider yang sudah disiapkan di sisi sebelah timur jalan tadi sudah kemungkinan akan bisa dilakukan. Nah, kemungkinan nanti prosesnya setelah dilakukan dari proses pengangkatan balok gider yang saat ini sedang akan melakukan proses pengangkatan di sekitar Kali Opak tadi ya teman-teman. Kita lihat sedang melakukan persiapan awal dari proses pengerjaan pemasangan maupun pengangkatan balok gider. Nah untuk di sini nantinya menunggu di sekitar Kali Opak ini selesai sambil menunggu proses pengerjaan sebuah pilar head yang saat ini sudah mulai akan dilanjutkan lagi proses penyelesaiannya. Nah, kita lanjutkan lagi menuju ke arah Purwomartani ya teman-teman. Nah, dari sini nanti akan ada sebuah belokan yang tadinya tol Jogja Solo ini mengarah ke barat. Nah, dari sini nanti akan berbelok menuju ke arah selatan, menuju ke arah Purwomartani ataupun mengarah ke arah exit tol Bokoharjo. Nah, ini jalannya lumayan becek ya teman-teman. Nah, mungkin di sini masih belum akan dilakukan proses pengecoran karena kemarin terakhir kita lihat ini masih dalam tahap-tahap proses pengerjaan pengurukan maupun pemadatan lahan ya teman-teman, seperti terlihat di depan kita ini. Nah ini kita juga harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, ini jalannya masih licin sekali karena mungkin semalam ini guyur hujan dengan intensitas tinggi. Nah, walaupun ininya udah lumayan keras, namun lumpur-lumpur bawaan ini yang membuat jalanan menjadi licin. Endapan dari lumpur-lumpur ini ya teman-teman yang mengendap di cekungan-cekungan. Nah, kita alhamdulillah sudah sampai di atas pada badan jalan, namun ya begini. Nah, ini nampaknya masih lumayan berat untuk kita melaluinya ya teman-teman. Namun kita coba untuk terus berjalan, semoga saja kita bisa melalui atau melihat progres yang ada di sekitar Tirto Martani ini. Kita sudah sampai di sekitar desa Tirto Martani ya teman-teman. Nampak itu di depan ini, di sekitar lokasi ini STA sekitar STA 38 sudah sampai belum ya, 38an ya teman-teman. Nah ini sudah mulai dilakukan proses pengecoran dasar. Nah, beberapa titik lokasi ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar.
Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Nah, di saat situasinya saat ini intensitas hujan yang cukup tinggi, apabila permukaan tol Jogja Solo ini masih berupa hamparan tanah, ini kemungkinan untuk terjadi kerusakan ini masih tinggi. Namun kalau sudah dilakukan dari proses pengecoran, minimal pengecoran dasar, ini permukaan tol Jogja Solo ini sudah terikat ya teman-teman, sudah keras sehingga tidak akan berubah lagi, insya Allah ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan, nampaknya selepas dari sekitar STA 38 Tirto Martani tadi, kita masih di sekitar Tirto Martani. Ini sama, ini yang belum dilakukan dari proses pengecoran, ini medannya masih cukup berat. Nah, kita lalui cukup berat, jadi kita harus pelan-pelan dan melihat mana yang bisa dilintasi maupun yang tidak bisa dilintasi, karena di titik-titik lokasi ini terjadi genangan-genangan yang membawa lumpur-lumpur ya teman-teman. Apabila dilintasi ini sangat licin dan akan gedibel di ban, karena ini masih seperti tanah lempung ya teman-teman, tanah liat, jadi sangat menempel sekali kalau kita lintasi. Kita terus berjalan, nampaknya kita harus turun dulu karena itu masih ada sebuah struktur jembatan lagi yang masih dalam tahap pengerjaan dan belum selesai dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feeder. Jadi masih ada beberapa jembatan yang nantinya harus dipasangi dari balok-balok feeder ya teman-teman. Nah, ini satu jembatan lagi, berarti masih akan memasang 1, 2, 3 struktur jembatan lagi ya teman-teman, ini dengan satu struktur jembatan yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, nanti kita hitung masih ada berapa lagi struktur jembatan yang harus dipasangi dengan balok feeder. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 38 plus 200. Nanti tadi kita harus turun karena masih ada struktur jembatan lagi. Nah, berarti yang belum selesai dilakukan proses pengangkatan balok feeder ini, selain di sekitar lokasi ini, nanti masih akan dilakukan di Kali Opak serta di flyover yang ada di atas dari Jalan Cangkringan tadi ya teman-teman. 3 buah struktur jembatan ataupun flyover lagi yang harus dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok feeder yang agar tol Jogja Solo ini bisa tersambung ke arah Purwomartani. Nah, di sekitar lokasi ini STA 38 plus 250 ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material sabis ya teman-teman. Berarti ini sangat cepat sekali karena beberapa titik lokasi ini proses pengurukan sudah selesai, tinggal nantinya dilakukan dari proses penghamparan material sabis yang sudah mulai dilakukan. Nah, setelah proses penghamparan sabis ini selesai, nantinya baru dilakukan dari proses pengecoran. Kita cari-cari dulu jalan, lihat-lihat ya teman-teman, mana jalan yang bisa dilewati, karena memang di depan itu terlihat jalanannya masih sangat berat sekali untuk dilalui. Ini masih terlihat becek sekali. Apakah bisa kita lewati atau tidak, nanti kita ini nampaknya kita harus berputar ini ya teman-teman. Terlihat itu jalanannya masih begitu berat untuk kita lewati. Kita berputar. Kita berputar untuk melihat jalan mana yang bisa kita lewati. Hati-hati, lerengnya cukup tinggi ya teman-teman. Pengurukan tol Jogja Solo ini cukup tinggi. Kita coba melipir di sisi sebelah kiri dari badan jalan ya teman-teman. Nah, ini nampak sudah ada bekas-bekas roda motor yang bisa melewati. Kita coba saja mengikutinya, semoga saja bisa. Untung saja tadi kami tidak menggunakan motor matic ya teman-teman. Kalau menggunakan motor matic saya nggak berani lewat sini. Nah, ini beberapa titik lokasi ini Pak menggunakan bebatuan sehingga bisa kita lintasi ya teman-teman. Tidak berlumpur, walaupun belum dilakukan proses pengecoran, tapi minimal bisa kita lintasi sehingga kita bisa melihat dan terus menyusuri tol Jogja Solo ini. Nah, ini sangat berlumpur sekali. Ini akses menuju ke arah bawah ini ya teman-teman.
Maaf apabila nanti gambarnya agak menunduk ke bawah, karena di sekitar lokasi ini kita harus konsentrasi terus melihat jalan yang bisa dilintasi ya teman-teman. Nah, ini apabila nanti agak menunduk ke bawah mohon maaf, karena memang kita konsentrasi penuh untuk melihat jalur sambil kita terus menginformasikan kondisi yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, nampaknya itu ada anak-anak yang juga saat ini sedang goes. Wah, itu ban ban sepedanya juga sampai ngedibel. Harus dituntun ini nampaknya. Walaupun ini itu nampaknya saat ini juga sudah ada terowongan ya teman-teman di sekitar STA 39. Ini di sekitar 39 ini terowongannya sudah tersambung. Sudah ada jalur darurat yang sudah menyambungkan, sudah selesai proses pengerjaan terowongannya, sudah disambungkan tanah uruknya. Nah, kemungkinan dalam beberapa hari ini di sekitar lokasi ini akan dilakukan proses pengepusan dari proses pengurukan, didorong terus ya teman-teman agar segera tersambung. Kita terakhir kemarin menyusuri di sekitar lokasi ini sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Ini belum bisa menyusuri dari bawah ya teman-teman, masih terputus dan harus turun ke bawah. Nah, saat ini kita sudah menyambung terus full menuju ke arah Purwomartani. Berarti proses pengurukannya ini sudah ada kemajuan yang cukup signifikan. Dan terlihat walaupun dilintasi masih sedikit becek, ini sudah rata ya teman-teman permukaan dari badan jalan ini. Kemungkinan nanti akan dilakukan dari proses pemadatan serta penabaran material habis untuk progres lanjutannya. Dan nampaknya kita hanya bisa menyusuri sampai di sini ya teman-teman, karena ini sudah terputus. Ini masih ada jembatan yang nampaknya akan dilakukan dari proses penyambungan dari proses pengurukan badan jalan. Nah, nampaknya penyusuran kita menyusuri tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini hanya bisa sampai di sekitar STA 39 ini ya teman-teman. STA 39 di sekitar jalan Kalimati Tirto Martani ya teman-teman. Karena saat ini nampak masih terputus karena masih dalam tahap pengerjaan penyambungan badan jalan dengan struktur terowongan. Ini belum selesai dilakukan dari proses pengurukannya, belum selesai. Nah, masih kita hanya bisa menyusuri sampai sini. Dan di sana sudah memasuki desa Purwomartani. Saat ini juga nampak terlihat terus dilakukan dari proses pengurukan badan jalan tol ya teman-teman. Secara keseluruhan tadi dari STA 35 perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah, tadi sudah banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat. Daripada terakhir kali kita menyusuri kemarin, terlihat sudah mulai dilakukan dari proses lanjutan pengecoran di beberapa titik lokasi ya teman-teman. Semoga saja progresnya lancar dan semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf.
Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dewa Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.